Aduh ibu-ibu, kalian sadar nggak sih dari kemarin pesanan cateringnya Maya kelihatan sepi banget ya? Aku dengar beberapa pelanggan batal mendadak. Katanya alasannya acaranya berubah, tapi kok sering banget ya sekarang kejadian kayak gini? Iya, aku juga dengar gosipnya bilang saya kebersihan bahan makanan itu bikin ragu. Aku sendiri sih belum pernah coba, jadi bingung. Ceritanya itu nyebar cepat banget di lingkungan sini dari mulut ke mulut tiap hari. Kalau emang begitu aku jadi takut. Makanan kan sensitif, sekali ada masalah bisa bikin perut sakit, anak-anak keracunan, terus warga saling nyalahin. Nanti ujung-ujungnya ribut lagi. Makanya aku itu mikir 2 kali buat pesen, Bu. Sekarang orang lebih pilih-pilih, sedikit isu aja bikin ragu. Apalagi buat acara keluarga besar di rumah sendiri yang undang banyak tamu nanti. Sebenarnya usaha rumahan itu harus ekstra jaga kualitas ya, bukan cuma mikirin untung. Kepercayaan pelanggan kan mahal, sekali rusak susah buat balik. Ya walaupun harganya murah. Aku ini cuma ragu aja, soalnya belum ada bukti jelas. Takutnya kita kebawa omongan, nanti malah nyakitin orang yang sebenarnya gak salah. Tapi gosip itu biasanya nggak muncul tiba-tiba, pasti ada sebabnya. Mungkin ada pelanggan kecewa tapi malas ribut, akhirnya cerita pelan-pelan ke orang lain sampai nyebar luas kayak sekarang ini. Di grup WhatsApp, aku lihat sindiran soal catering juga loh, Bu. Namanya sih nggak disebut, tapi cirinya itu mirip, bikin orang langsung nebak-nebak dan akhirnya pada ikut was-was. Nah iya, kalau gitu mending kita ingetin warga lain aja ya ibu-ibu, biar waspada daripada nanti ada kejadian terus lingkungan kita disalahin sama orang luar yang nggak tahu ceritanya. Semoga aja Maya itu bisa introspeksi, usaha makanan hidup dari kepercayaan. Sekali rusak susah buat dibalikin. Orang jadi curiga walaupun sebenarnya belum tentu salah dan dampaknya panjang ke nama baik keluarga dia juga. Oh iya ibu-ibu, nanti sore arisan jadi kan? Biasanya kalau kumpul rame cerita tambah lengkap. Aku penasaran juga sih denger versi-versi lain dari ibu-ibu yang mungkin tahu lebih dulu soal ini. Buat sementara ini mending kita tahan dulu gosipnya Bu Rina sampai jelas kabarnya. Aku ini gak enak kalau harus nyaranin sesuatu yang masih abu-abu dan bikin orang lain ragu. Iya, setuju. Seenggaknya kita udah saling ngingetin soal dampaknya nanti gimana ya, kita lihat aja ke depan. Semoga suasana komplek tetap rukun tanpa konflik berkepanjangan. Anak-anak, kalian ngerasa nggak dapur kita akhir-akhir ini sepi banget ya? Biasanya jam segini udah ribut masak banyak pesenan, sekarang malah bengong liatin panci doang. Ya Bu, dari pagi belum ada order sama sekali. Biasanya minimal ada pesanan mendadak, entah nasi pok kecil atau acara keluarga. Tapi hari ini kok ya kosong bener gitu ya. Bahkan supplier nanya kenapa belanjaan kita itu turun jauh. Katanya beda banget sama biasanya yang rutin ambil bahan banyak. Sekarang cuma sedikit. Padahal kualitas sama kebersihan nggak pernah berubah. Aku ini selalu cek sendiri dari bahan datang sampai masakan matang. Aku nggak pernah asal, makanya bingung kenapa orang tiba-tiba menjauh. Kemarin ada pelanggan lama batalin pesanan Bu. Alasannya bilang acaranya diundur. Tapi nadanya aneh, gak kayak biasanya. Terus habis itu gak ada kabar lagi. Serius? Kenapa kamu gak langsung bilang? Soalnya mereka kan pelanggan setia. Jarang banget loh batal mendadak tanpa alasan jelas kayak gitu. Aku juga sempat dengar dari tukang galon, katanya ada omongan soal catering di sekitar sini. Tapi dia itu nggak mau jelasin catering siapa. Cuma bilang lagi rame dibahas orang-orang. Omongan apa, Jal? Kok nggak ada satupun yang ngomong langsung ke ibu sih? Kalau ada keluhan harusnya disampein biar bisa ibu perbaiki. Jangan-jangan ada gosip gak bener Bu. Soalnya sepinya ini beda. Kayak bukan karena pasar turun biasa, tapi orang itu sengaja mundur pelan-pelan. Kalau emang ada yang salah, ibu lebih baik dikasih tahu langsung daripada usaha yang ibu bangun bertahun-tahun mati pelan-pelan karena omongan. Kami juga kepikiran Bu. Takutnya jam kerja dikurangin, padahal kami itu masih butuh penghasilan buat keluarga di rumah. Udah, tenang aja, ibu nggak mau asal ngurangin orang. Sebelum jelas masalahnya apa, kita cari tahu dulu bareng-bareng.
Kalau perlu aku tuh bantu tanya pelanggan lama ya Bu ya. Siapa tahu mereka itu mau jujur cerita ke aku. Biar kita itu tahu masalah sebenarnya dan bisa benerin. Pagi Bu Seri, ini catering rumah kami. Kalau Ibu ada acara kecil atau besar silakan dicoba Bu. Rasa dan kebersihan selalu kami jaga tiap hari. Iya Bu, nanti saya lihat dulu ya. Soalnya sekarang pilihan catering itu banyak. Jadi harus mikir-mikir dulu biar gak salah pilih. Gak apa-apa Bu, baca aja dulu brosurnya. Di situ ada menu, harga sama nomor yang bisa dihubungi kapan aja kalau mau tanya. Nah, kalau butuh catering buat syukuran atau acara keluarga, kami siap antar kok. Harganya terjangkau dan menunya itu bisa disesuaikan. Iya Mas, nanti ya saya pertimbangkan dulu. Soalnya kemarin juga sempat dengar cerita soal catering di sekitar sini. Maaf Pak, dengar cerita apa ya? Kalau boleh tahu biar kami bisa evaluasi kalau emang ada yang kurang dari pelayanan kami. Ah, nggak apa-apa Bu, cuma cerita-cerita aja. Saya juga nggak tahu sih jelasnya gimana. Soalnya saya itu warga baru di sini. Bu, orang-orang kelihatannya sungkan ngomong jujur, tapi jelas mereka itu udah dengar sesuatu. Jawabannya muter semua. Iya Dik, saya juga ngerasa gitu. Senyum mereka beda, kayak ada jarak. Padahal saya cuma pengen tahu kebenarannya aja. Bu, aku itu udah upload promo di Instagram sama Facebook. Sekalian kasih diskon kecil biar orang itu tertarik coba lagi. Iya, makasih. Kalian masih mau berjuang bareng. Semoga usaha ini pelan-pelan bisa bangkit lagi ya. Bu, itu brosur catering siapa ya? Kelihatannya baru banget. Jarang loh aku lihat brosur lewat ke sini akhir-akhir ini. Iya Bu, tadi siang itu Bu Maya yang ngasih. Katanya lagi promosi biar usahanya rame lagi karena belakangan kan sampai pesanan. Oh, cateringnya Bu Maya. Pantas aja sekarang gencar promosi. Aku juga dengar katanya akhir-akhir ini usahanya agak turun. Ya wajar lah ibu-ibu, sepi, orang ceritanya banyak yang gak enak soal kebersihan sama bahan. Jadi orang mikir 2 kali buat pesen. Tapi itu emang beneran Bu, atau cuma cerita aja? Soalnya aku taunya itu dari ibu doang loh selama ini. Bu, cerita kayak gitu tuh gak bakalan muncul tanpa sebab. Pasti ada yang ngalamin langsung, cuma orang gak berani ngomong terang-terangan aja. Iya sih, makanya aku sekarang juga takut ngerekomendasiin ke orang lain. Takutnya nanti malah jadi masalah. Tapi jujur aja ya Bu, aku itu sering lihat Bu Maya masak rapi dan bersih. Dapurnya kan kelihatan terurus tiap pagi. Halah, dari luar mah ya semua juga bisa kelihatan bagus Bu. Yang gak kelihatan itu pas gak ada orang aja, gak ada orang yang ngawasin. Tapi kasihan juga ya kalau cuma gara-gara omongan usaha orang bisa hancur padahal belum tentu salah. Iya Bu, saya cuma berharap nggak ada yang dirugiin. Soalnya usaha kecil itu rapuh banget kalau udah kena omongan. Cerita soal catering Bu Maya emang sempet aku dengar, tapi gak jelas sumbernya. Makanya aku itu niat tanya langsung biar gak cuma nebak-nebak. Selama aku itu belum lihat sendiri dapurnya dan dengar penjelasannya, rasanya belum adil kalau langsung percaya gosip yang beredar. Pak Rudi, mau kemana nih Pak? Siang-siang bawa brosur begitu, kelihatannya serius banget nih. Iya Bu, ini mau ke rumahnya Bu Maya. Rencananya mau nanya catering buat acara keluarga minggu depan. Loh, Pak Rudi masih mau ke sana Pak? Padahal ceritanya udah kemana-mana loh. Banyak yang kecewa sama catering dia. Saya itu emang sempat dengar Bu, tapi ya nggak tahu sih jelasnya. Makanya pengen tanya langsung biar nggak salah paham. Ini bukan salah paham Pak. Kebersihan dapurnya katanya nggak keurus. Bahan masakannya juga sering telat dan asal. Makanya Pak, pelanggannya itu satu-satu pada mundur. Sampai segitunya ya Bu. Waduh, soal ini acara keluarga. Kalau ada apa-apa nanti ya repot kan. Iya Pak, makanya sekarang usahanya sepi kan. Orang-orang itu nggak berani ngomong langsung, tapi pada tahu ceritanya kayak apa. Kalau emang banyak yang mundur, saya jadi kepikiran juga. Takutnya itu nanti malah bikin acara jadi nggak tenang.
Saran saya sih lebih aman cari catering lain aja Pak. Walaupun agak jauh atau mahal dikit ya nggak apa-apa, tapi nggak bikin was-was kayak cateringnya Maya. Iya Bu, kayaknya saya itu pikir dulu deh. Saya tunda dulu ya ke rumah Bu Maya. Mau pertimbangin lagi sebelum memutuskan. Aku nggak nyangka usaha yang aku bangun bertahun-tahun bisa jatuh secepat ini cuma gara-gara omongan orang. Rasanya tuh capek, sedih, dan hati ini kayak diremes pelan-pelan. Setiap hari aku nunggu pesanan masuk, berharap ada bunyi ponsel, tapi yang ada cuma sepi. Malam susah tidur, pikiran muter terus mikirin masa depan. Andi, Rijal, maafin ibu ya manggil kalian sore-sore gini. Ada hal berat yang harus ibu bilang ke kalian, dan ini jujur nggak gampang buat ibu. Dengan kondisi usaha yang sekarang, ibu itu belum sanggup menggaji kalian penuh, dan ibu nggak mau kalian kerja tiap hari tapi hasilnya nggak jelas. Jadi maksud ibu kami itu harus berhenti dulu ya Bu, sampai kondisi catering ibu itu benar-benar membaik. Iya Jal, maafin ibu. Ini bukan karena ibu nggak mau kalian, tapi ibu nggak tega kalau kalian terus kerja sementara masa depan di sini belum pasti. Ibu gak salah Bu, kami itu ngerti ibu justru mikirin kami, bukan cuma mikirin usaha ibu sendiri sih. Harusnya ibu bisa jaga kalian ya, tapi sekarang ibu malah bikin kalian kehilangan penghasilan. Rasanya berat banget ngomongin ini ke orang-orang yang udah setia. Jangan nyalain diri sendiri ya Bu. Kami tahu ibu itu orang baik. Mungkin ini ujian bukan akhir, dan bukan berarti usaha ini gagal selamanya loh. Betul Bu, kami ikhlas, yang penting ibu itu jangan nyerah ya. Usaha ini dibangun dari niat baik, dan niat baik itu gak mungkin dibiarkan jatuh selamanya. Kalau nanti usaha ini bangkit lagi, ibu janji kalian orang pertama yang ibu panggil. Ibu nggak bakal lupain kalian. Insya Allah Bu, kami itu doain ibu itu kuat, usaha ini pulih, dan kebenaran itu muncul sendiri tanpa ibu itu harus capek jelasin kemana-mana. Kami itu pamit dulu ya Bu. Kalau ibu itu butuh apa-apa, hubungi kami aja. Terima kasih udah perlakukan kami itu bukan cuma sebagai seorang pegawai. Assalamualaikum Bu Maya. Permisi Bu, ini saya Pak Joko. Saya mau ngobrol sebentar kalau boleh. Waalaikumsalam Pak Joko. Astaga, saya sampai kaget Pak. Jarang ada tamu kesini. Bapak ada perlu apa Pak siang-siang gini? Saya itu mau pesan catering lumayan banyak Bu buat bulan ini. Tapi saya itu heran kok rumah ibu itu kelihatan sepi, tidak seperti dulu. Terus terang ya Pak, usaha saya kena banyak omongan gak enak. Pelanggan itu pergi satu-satu bukan karena rasa, tapi karena cerita yang gak jelas. Waduh, padahal keluarga saya itu selalu cocok sama masakan ibu, tidak pernah kecewa. Makanya itu saya butuh catering buat syukuran sama nikahan ponakan. Dengar Bapak ngomong gitu aja, rasanya pengen nangis Pak. Jujur, ini pesanan besar pertama setelah lama sepi. Saya itu pesan banyak Bu, soal rasa saya itu percaya penuh. Gosip gampang datang, tapi kualitas masakan ibu tahu sendiri. Saya itu tahu sendiri. Makasih banyak ya Pak, kepercayaan Bapak ini jadi harapan besar buat saya. Maaf Pak, saya izin nelpon pegawai saya yang sempat saya rumahin. Ya Bu, silahkan. Saya itu senang kalau usaha ibu itu bisa jalan lagi rame-rame. Andi, Rijal, gimana kabar kalian? Besok kalian bisa datang lagi ya. Alhamdulillah, kita dapat pesanan besar dan ibu butuh bantuan kalian lagi. Alhamdulillah Bu, kami siap. Besok kami langsung datang, seneng banget dapat kabar ini. Terima kasih banyak ya Pak, udah percaya sama kami. Insya Allah kami nggak bakal ngecewain dan bakal jaga kualitas sebaik mungkin. Alhamdulillah ya Jal, akhirnya kita belanja sebanyak ini lagi. Rasanya campur aduk antara seneng sama deg-degan. Ya Bu, udah lama banget dapur sepi. Sekarang rasain tuh kayak mimpi bisa belanja sebanyak ini lagi. Lihat deh, itu Bu Maya kok tiba-tiba belanjanya banyak banget ya. Padahal kemarin kelihatannya nggak masuk sama sekali. Iya ya, biasanya kalau belanja segitu tandanya dapurnya rame. Tapi ini kan mendadak banget, wajar kalau orang mikir macam-macam.
Nah kan ibu-ibu, aneh gak sih? Kemarin itu sepi, sekarang hidup lagi. Pasti ada jalan pintas tuh biar cepet dapat orderan. Bu, ibu-ibu di warung itu kayaknya lagi ngomongin kita. Dari tadi matanya ke arah sini terus. Udah, nggak usah ditanggapin Jal. Kita teh fokus kerja aja. Biarin omongan orang dari warung itu. Nanti juga mereka bakalan capek sendiri. Alhamdulillah, semua pesanan Pak Joko terkirim lancar. Badan capek tapi hati tenang. Dapur bisa hidup lagi walaupun cuma sebentar. Iya Bu, rasanya itu seneng banget. Bisa kerja rame-rame lagi, dapur gak sunyi dan semangat itu terasa balik. Bu Maya, ada hal penting yang sebenarnya mau saya sampaikan dari tadi, tapi baru sekarang berani ngomong. Ada apa, Di? Ngomong aja. Kalau penting lebih baik ibu denger dari sekarang. Pagi tadi di warung, saya tuh dengar Bu Rina ngomongin usaha ibu. Dia nuduh ibu itu bangkit pakai cara gak bener dan bikin orang itu jadi curiga. Pantesan gosipnya kemana-mana. Padahal kita itu tahu sendiri usaha ini jalan lagi karena pesanan Pak Joko. Jadi selama ini sumber omongan itu Bu Rina. Nggak heran sih ceritanya makin lama makin aneh dan gak masuk akal ya. Saya tuh sempat debat sama ibu-ibu itu soalnya gak terima ibu dijelekin-jelekin. Saya tuh kerja langsung dan tahu semua prosesnya. Ibu benar-benar sakit dengernya, tapi ibu nggak mau balas dengan cara kotor. Ibu pengen kebenaran jalan sendiri. Makasih ya buat kalian. Di saat ibu jatuh, kalian justru paling jujur dan setia. Itu yang bikin ibu kuat. Assalamualaikum ibu-ibu, saya kesini bukan mau ribut. Saya cuma mau ngelurusin cerita yang bikin usaha saya hampir hancur, Bu. Waalaikumsalam Bu Maya. Maksudnya cerita apa Bu? Soalnya belakangan kan emang banyak omongan yang beredar. Selama ini saya dituduh macem-macem tanpa pernah diajak bicara. Pelanggan pergi, pegawai kehilangan kerja. Padahal saya nggak pernah tahu salah saya di mana, Bu. Jadi ibu mau bilang gosip itu nggak benar, Bu? Atau ada yang sengaja nyebarin cerita yang dilebih-lebihin? Aduh Maya, Maya, kenapa sekarang kamu malah nuduh-nuduh orang? Bukannya introspeksi malah nyari kambing hitam di depan banyak orang. Tapi Bu Rina, terus terang aja ya, cerita soal catering Bu Maya itu paling sering datang dari ibu, Bu. Bener gak sih? Oh iya benar. Ya saya kan cuma nyampein apa yang saya dengar, bukan bikin cerita sendiri. Kalau orang salah paham itu bukan urusan saya. Benar, mana buktinya? Siapa yang sakit dan siapa yang dirugiin? Jangan cuma cerita katanya-katanya. Loh, kalian nggak bisa dong maksa saya. Namanya juga cerita warga, nggak semua harus ada bukti. Justru karena nggak ada bukti, kita semua jadi ikut salah. Percaya omongan sampai usaha orang hampir mati. Saya nggak minta dibela ibu-ibu, saya cuma minta keadilan. Kalau saya salah, tunjukin buktinya. Jangan hancurin hidup orang dengan fitnah. Saya jujur nyesel Bu Maya karena percaya gosip gitu aja. Saya ini ikut nolak rekomendasi catering ibu tanpa tahu kebenarannya. Dari dulu saya juga ragu sama omongan Bu Rina, tapi saya diam dan sekarang saya sadar diam juga bikin orang lain hancur. Aduh, kalau cara ngomong nggak berhasil, berarti aku harus cari cara lain. Aku nggak mau kalah dan dipermaluin kayak gini. Aduh, kalau cara ngomong kayak gini nggak berhasil, berarti aku harus cari cara lain. Aku nggak mau kalah dan dipermaluin kayak gini. Malam ini semuanya harus selesai. Aku nggak mau lihat usaha dia bangkit sementara aku dipermaluin di depan banyak orang. Harga diriku hancur. Kalau rumah ini hilang, dia juga pasti bakalan hancur. Semua sumber rezekinya lenyap. Dan aku nggak perlu denger orang nyebut nama dia lagi dengan bangga. Nah, sebelum aku mulai, listriknya harus aku matiin dulu. Biar gelap, biar sepi, dan gak ada yang sadar kalau sesuatu terjadi malam ini.
Halah, udahlah, ini kan cuma kabel kecil aja. Ya, paling nggak kenapa-napa kok. Aku harus cepat sebelum warga bangun dan lihat aku di sini tengah malam begini. Sakit, aku nggak bisa lepas, tangan aku kagok. Ini sakit banget, aku nggak bisa.